Selamat datang kembali di penelusuran kita. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, gimana ya cara Anda lihat masa lalu, kenangan, pengalaman, baik buruknya, itu benar-benar ngaruh ke diri Anda sekarang, bahkan ke masa depan Anda? Hmm, Nah hari ini, kita mau bahas mendalam nih, bab 3 dari bukunya Philip Zimbardo sama John Boyd, The Time Paradox. Judul babnya aja udah bikin penasaran, masa lalu, bagaimana Anda melihat hari kemarin melalui lensa hari ini? ya, dan fokus utama kita kali ini sebenarnya mau bongkar satu gagasan yang lumayan radikal ya, bahwa masa lalu yang ada di kepala kita ini ternyata fleksibel banget, bisa dibentuk ulang. Fleksibel, maksudnya gimana tuh? Ya, dan lebih jauh lagi kita bakal lihat argumen kuat kalau sikap kita terhadap apa yang udah terjadi itu seringkali jauh lebih krusial buat kebahagiaan kita, kesuksesan kita dibanding kejadian objektifnya itu sendiri. Wah, oke. Nah, buat mulai nih, ada cerita pribadi yang menarik dari salah satu penulisnya, Philip Zimbardo. Waktu kecil, dia tuh sakit parah banget sampai harus dirawat di rumah sakit. Kondisinya katanya sih cukup mengerikan dan traumatis gitu. Iya, kebayang ya. Banyak anak mungkin bakal bawa luka batin kan dari pengalaman kayak gitu. Tapi Zimbardo ini secara ajaib gitu, dia berhasil bingkai ulang pengalaman negatif itu jadi sesuatu yang memberdayakan di kemudian hari. Gimana caranya coba? Ini jadi titik awal yang menarik nih buat penelusuran kita. Tepat sekali. Kisah Zimbardo ini langsung nunjukin inti dari pembahasan kita. Kapasitas luar biasa pikiran manusia buat ngedit atau ngebentuk ulang masa lalu. Bab ini secara fundamental nantang pandangan umum. Dan pandangan psikologi lama juga ya. Betul. Dan beberapa pandangan psikologi lama yang bilang kalau kita ini sepenuhnya produk dari apa yang udah nimpa kita di masa lalu. Seolah-olah kita ya gitu deh, terpenjara sama sejarah pribadi kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Di awal bab ini kan ada dua kutipan yang kayaknya agak berlawanan ya. Filsuf George Santayana kan terkenal bilang mereka yang nggak bisa ingat masa lalu dikutuk buat ngulanginnya. Pesannya jelas kan, belajar dari sejarah itu penting. Iya, itu sering banget dikutip. Tapi ada juga kutipan dari William Rolf Ing yang bilang peristiwa di masa lalu mungkin kebagi jadi yang mungkin nggak pernah terjadi sama yang nggak penting. Loh, ini kan beda banget pandangannya. Mana yang lebih bener nih dalam konteks psikologi? Nah, ini pertanyaan bagus banget yang langsung bawa kita ke perdebatan panjang di psikologi. Secara tradisional, beberapa aliran pemikiran, terutama psikoanalisisnya Freud ya, itu sangat mengagungkan peran masa lalu. Oh, Freud, yang soal alam bawah sadar itu ya? Iya, Freud percaya akar dari katakanlah neurosis, kecemasan, macam-macam masalah psikologis orang dewasa, itu letaknya di konflik atau trauma masa kecil yang nggak selesai, seringnya kependem di alam bawah sadar. Nah, terapinya, psikoanalisis itu, intinya kayak ekspedisi arkeologi jiwa gitu. Ekspedisi arkeologi jiwa, keren istilahnya. Haha, iya. Jadi ngegali lapisan-lapisan ingatan buat nemuin, nafsirin, dan mahamin pengalaman masa lalu itu. Ini yang disebut determinisme psikologis. Masa lalu nentuin masa kini. Jadi, kayak kita ini wayang gitu ya, yang talinya dipegang sama pengalaman masa kecil kita. Kedengarannya agak pesimis ya, kayak kita nggak punya kontrol penuh gitu atas diri kita sekarang. Memang, pandangan Freudian klasik cenderung gitu. Tapi penting dicatat nih, penelitian psikologi modern sama berbagai aliran terapi lain nawarin gambaran yang jauh lebih kompleks dan bisa dibilang lebih optimis. Lebih optimis gimana? Mereka nggak nyangka pentingnya masa lalu, tapi nolak gagasan kalau kita sepenuhnya ditentukan olehnya. Ada faktor lain yang pengaruhnya gede banget, termasuk gimana kita milih buat memaknai masa lalu itu. Nah, ini nih yang menarik. Balik lagi ke cerita Zimbardo di rumah sakit tadi. Dia nggak cuma fokus ke fakta kalau dia sakit parah, kondisinya buruk. Dia justru milih buat inget dan nekenin sisi lain. Sisi positifnya ya. Iya, bahwa di masa itulah dia belajar baca, nulis, ngembangin rasa mandiri karena harus ngurus diri sendiri. Dia secara sadar mendesain ulang narasi masa lalunya. Dari cerita penderitaan jadi cerita pertumbuhan. Anda sendiri pernah nggak sih secara pribadi nyadar ngelakuin hal serupa? Mungkin skalanya lebih kecil ya, ke kenangan sendiri gitu. Ngubah fokusnya dikit. Kemungkinan besar kita semua pernah, sadar atau nggak sadar. Dan ini nyambung banget sama bidang penelitian yang menarik banget yang dipelopori psikolog kognitif Elizabeth Loftus. Soal sifat memori yang ternyata lunak banget, rentan distorsi.
Oh, yang soal memori palsu itu tuh ya, false memories. Betul, false memories. Yang bikin kaget dari penelitian Loftus itu ya betapa gampangnya ingatan kita bisa diubah tanpa kita sadari. Bisa kasih contoh konkret nggak dari penelitiannya? Biar kebayang gitu. Tentu, salah satu studi dia yang paling terkenal itu pakai video simulasi kecelakaan mobil. Nah, partisipan nonton video itu terus dibagi beberapa kelompok. Ditanya soal kecepatan mobil pas kejadian. Oke. Pertanyaannya sama, kecuali satu kata kunci diubah. Satu kelompok ditanya seberapa cepat mobil-mobil itu waktu mereka saling bersentuhan, contacted. Kelompok lain ditanya seberapa cepat mobil-mobil itu waktu mereka hancur berkeping-keping, smashed. Cuma beda kata contacted sama smashed. Iya, hasilnya kelompok yang dengar kata smashed itu nggak cuma ngira kecepatannya jauh lebih tinggi, tapi seminggu kemudian pas ditanya mereka lihat pecahan kaca nggak di video, padahal nggak ada sama sekali, mereka secara signifikan lebih mungkin jawab iya dibanding kelompok contacted. Wow, cuma gara-gara satu kata sugestif itu, smash kan kesannya keras ya, terus orang jadi ingat detail yang konsisten sama itu, kayak pecahan kaca. Agak, agak mengkhawatirkan ya kalau ingatan bisa segampang itu diubah sama pertanyaan. Seberapa andal dong memori kita sehari-hari? Pertanyaan yang valid banget. Dan Loftus punya banyak studi lain yang nguatin kesimpulan ini. Ada satu lagi yang cukup unik, terkenal juga, studi iklan Disneyland. Iklan Disneyland, gimana tuh? Loftus sama timnya bikin iklan cetak palsu buat Disneyland, isinya ngajak orang nostalgia pengalaman masa kecil di sana. Iklan itu secara halus nyebutin beberapa aktivitas, termasuk jabatan tangan sama karakter kartun Bugs Bunny. Tunggu, Bugs Bunny kan Warner Bros, bukan Disney. Nah, itu dia poinnya. Partisipan diminta baca iklan itu, terus ceritain kenangan mereka di Disneyland. Yang menarik, sejumlah besar partisipan kemudian ngelaporin ingat pernah ketemu dan jabat tangan sama Bugs Bunny di Disneyland. Padahal jelas itu memori palsu. Gila, jadi iklan itu berhasil nanemin memori yang bener-bener palsu ya? Ini nunjukin banget betapa lunaknya ingatan kita. Tepat sekali. Penemuan-penemuan kayak gini, terutama dari Loftus, itu micu perdebatan yang panas banget di dunia psikologi sama hukum tahun 90-an. Sampai dijuluki perang memori atau memory wars. Perang memori, serem amat. Iya, karena di satu sisi ada sejumlah terapis, terutama yang kerja sama korban trauma, yang ngeklaim kalau mereka bisa bantu pasien mulihin ingatan masa kecil yang sebelumnya kependam atau terlupakan. Repressed memories gitu. Seringnya terkait pengalaman traumatis kayak pelecehan seksual. Mereka percaya ingatan ini nyata dan penting buat penyembuhan. Tapi di sisi lain, pasti ada kekhawatiran gede dong ya? Betul. Di sisi lain, muncul kekhawatiran serius yang didukung penelitian Loftus tadi. Kalau ingatan yang dipulihkan dalam terapi ini, jangan-jangan bukan ingatan asli, tapi ingatan palsu yang nggak sengaja ditanam sama terapis lewat teknik-teknik sugestif. Kayak pertanyaan berulang gitu, atau hipnosis? Bisa jadi. Pertanyaan berulang, hipnosis, interpretasi mimpi, macem-macem. Sampai ada yayasan namanya False Memory Syndrome Foundation. Isinya keluarga-keluarga yang ngerasa dituduh secara nggak adil ngelakuin pelecehan berdasarkan ingatan yang dipulihkan anggota keluarga mereka di terapi, padahal mereka yakin itu nggak pernah terjadi. Jadi situasinya kompleks banget ya. Penelitian sendiri gimana? Bisa ngasih jawaban pasti nggak? Mana yang benar? Ingatan bisa ditekan terus pulih, atau ingatan gampang banget dipalsuin? Realitanya, penelitian ilmiah ngasih dukungan buat dua kemungkinan itu. Sampai batas tertentu. Misalnya, ada studi penting dari Linda Meyer Williams. Dia nelusurin perempuan yang punya catatan rumah sakit sebagai korban pelecehan seksual pas kecil. Terus hasilnya? Pas diwawancara 17 tahun kemudian, sebanyak 38% dari perempuan ini nggak ngelaporin adanya riwayat pelecehan itu, mereka nggak ingat. Ini kan nunjukin kalau ingatan traumatis memang bisa dilupain atau ditekan. Oke, jadi repressed memories itu ada ya? Ada indikasinya. Tapi di sisi lain, ada juga studi dari John Schuler dan rekan-rekannya yang nemuin bukti pendukung buat beberapa kasus di mana ingatan yang sebelumnya lupa berhasil dipulihkan secara otentik. Jadi ya, kesimpulannya nggak hitam putih. Intinya memori kita itu rumit deh. Bisa hilang, bisa muncul lagi. Dan yang pasti gampang banget dibentuk. Gak selalu kayak rekaman video yang akurat dari masa lalu. Ini bawa kita ke pertanyaan mendasar banget kan jadinya. Tepat. Pertanyaan krusialnya jadi gini. Kalau ingatan kita soal masa lalu itu nggak bisa diandelin, cair banget, gampang dipengaruhi sugesti atau bahkan keinginan kita sendiri,
Terus, seberapa penting sih kebenaran objektif dari masa lalu itu buat hidup kita sekarang? Nah, setelah kita tahu memori bisa diedit, terus intinya apa nih menurut Zimbardo sama Boyd? Apa masa lalu jadi nggak penting sama sekali gara-gara nggak bisa diandelin? Disinilah argumen utama mereka masuk dengan kuat banget. Mereka nggak bilang masa lalu nggak penting. Ya penting lah. Tapi mereka bilang masa lalu itu nggak sepenting yang digembar-gemborkan kaum determinis psikologis kayak Freud tadi. Jadi, yang lebih penting apa dong? Yang menurut mereka jauh lebih penting, itu adalah sikap Anda. Perspektif Anda, cara Anda ngelihat dan ngerasain peristiwa masa lalu itu dari sudut pandang masa kini. Mereka pakai analogi bagus tuh. Ngubah bingkai bisa ngubah cara Anda lihat gambar. Jadi bukan lukisannya, peristiwa masa lalu yang diubah, tapi bingkainya sikap kita sekarang. Ini benar-benar ngebalik cara pandang umum ya. Fokusnya geser dari apa yang terjadi, jadi gimana kita milih buat lihatnya sekarang. Dan ini bukan sekedar teori atau filsafat loh. Ada banyak bukti penelitian yang konsisten dukung gagasan ini. Orang-orang yang punya apa yang Zimbardo dan Boyd sebut perspektif waktu pas positif. Pas positif, apa tuh? Itu kecenderungan umum buat lihat masa lalu dengan hangat, nostalgia, fokus ke hal baik. Nah, orang yang kayak gini, terlepas dari seberapa akurat ingatan mereka secara fakta, ternyata secara konsisten ngelaporin tingkat kebahagiaan lebih tinggi, kesehatan fisik mental lebih baik, bahkan meraih sukses lebih besar di berbagai aspek hidup. Jadi pas positif ini salah satu orientasi waktu yang mereka ukur ya, bisa dijelasin dikit. Ya, pas positif itu salah satu dari beberapa skala kunci di inventory perspektif waktu yang mereka kembangin. Namanya Zimbardo Time Perspective Inventory atau ZTPI. Alat ukur ini dirancang buat nilai gimana individu secara umum cenderung berhubungan sama dimensi waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Oke, terus? Nah, skor tinggi di skala pas positif ini spesifik nunjukin kecenderungan buat ngenang masa lalu secara positif. Hargain tradisi, ngerasa nyaman sama sejarah pribadi, meskipun mungkin ada juga pengalaman sulit di dalamnya. Jadi kayak kacamata yang cenderung kita pakai pas lihat ke belakang. Dan ternyata pakai kacamata pas positif ini manfaatnya gede ya. Ini ngingetin saya sama penelitian lain yang cukup terkenal, Emmons sama Makulow soal latihan rasa syukur, gratitude. Wah, itu koneksi yang relevan banget. Di penelitian Emmons dan Makulow itu kan mereka minta partisipan buat rutin, misalnya seminggu sekali, nyempetin waktu bentar buat nulis 5 hal yang mereka syukuri dalam hidup. Iya, pernah dengar itu. Hasilnya gimana? Hasilnya konsisten banget. Kelompok yang ngelakuin latihan rasa syukur ini nunjukin peningkatan signifikan di tingkat optimisme, kebahagiaan, kepuasan hidup, bahkan ngelaporin keluhan fisik lebih sedikit dibanding kelompok kontrol. Ini kan sejalan banget sama ide ngebina perspektif pas positif ya. Dengan sengaja fokus ke hal baik yang udah atau lagi terjadi, kita ngelatih otak buat ngebingkai pengalaman secara lebih positif. Tepat sekali. Latihan rasa syukur itu salah satu cara praktis buat numbuhin sikap pas positif. Dan data dari ZTP megasin manfaatnya. Skor tinggi di pas positif itu secara statistik korelasinya signifikan, sama tingkat cemas dan depresi yang lebih rendah, harga diri lebih tinggi, dan kepuasan hidup lebih besar secara keseluruhan. Jadi ada bukti kuat ya? Ada bukti kuat kalau ngebina pandangan positif soal masa lalu Anda sekali lagi, lepas dari apa yang beneran terjadi, itu benar-benar punya dampak nyata dan positif ke kondisi psikologis, bahkan fisik Anda saat ini. Ini bawa kita balik ke kisah yang kuat banget di bab ini, soal Dr. Edith Eger. Dia psikolog klinis, tapi juga penyintas Holocaust. Pengalamannya, nggak kebayang sih. Iya, sangat ekstrim. Dia tiba di kamp konsentrasi Auschwitz umur 16. Hari pertama langsung dipisahin dari ibunya yang dikirim ke kamar gas sama dokter Mengele yang kejam itu. Trauma awalnya luar biasa. Tapi kalau orang ketemu atau dengar Dr. Eger ngomong bertahun-tahun kemudian, yang kelihatan tuh vitalitas, gembira hidup, kebijaksanaan yang dalam. Gimana caranya orang bisa lewatin neraka kayak gitu dan keluar dengan jiwa yang utuh, bahkan bersinar gitu? Ini contoh ekstrim, tapi nginspirasi banget soal kekuatan pilihan sadar yang dibahas di buku ini. Dr. Eger, di tulisan sama ceramahnya, sering nekenin. Meskipun dia nggak bisa milih apa yang terjadi sama dia di Auschwitz, dia bisa milih gimana ngeresponsnya. Dia nolak jadi korban terus-menerus ya? Persis. Dia secara sadar nolak buat hidup sebagai korban abadi dari masa lalunya. Dia nggak nyangkal rasa sakit atau ngerinya, tapi dia nolak ngebiarin pengalaman itu nentuin seluruh keberadaannya atau ngancurin semangatnya.
Dia aktif kerja buat bangun ulang perspektifnya, nemuin makna, dan gunain pengalamannya buat bantu orang lain. Kekuatan pilihan dalam menghadapi masa lalu. Kedengarannya pendekatan yang menarik ya. Tapi apa segampang itu dipraktekin? Apalagi kalau kita ngadepin kenangan atau trauma yang cukup berat gitu. Apa buku ini nawarin langkah praktisnya? Tentu nggak selalu gampang ya, apalagi buat trauma berat yang mungkin butuh bantuan profesional. Tapi, buku ini nawarin kerangka kerja sama latihan sederhana yang bisa dicoba siapa aja buat mulai membangun ulang masa lalu yang positif. Langkah-langkahnya dirancang buat bantu kita geser fokus dari sekedar rasa sakit atau nyesal jadi pembelajaran dan pertumbuhan. Kayak gimana tuh langkah-langkahnya? Ada 3 langkah utama yang disaranin. Pertama, identifikasi beberapa kejadian negatif atau sulit yang signifikan dalam hidup Anda. Nggak harus se-ekstrim pengalaman Dr. Eger ya, bisa gagal di karir, putus hubungan penting, kehilangan orang tersayang, pengalaman masa kecil yang sakit. Oke, identifikasi dulu. Terus? Kedua, setelah milih satu kejadian, luangin waktu buat ngerenungin, terus tanya ke diri sendiri. Pesan positif atau pelajaran berharga apa, sekecil apapun, yang bisa saya petik dari pengalaman ini? Mungkin nemu kekuatan tersembunyi, belajar soal batas diri, jadi lebih empati, atau sadar apa yang benar-benar penting. Contohnya kayak, karena gue berhasil lewatin perceraian sulit itu, gue jadi tahu gue sebenarnya lebih kuat dari yang gue kira dan bisa mandiri. Jadi cari sisi positif atau hikmahnya ya. Langkah ketiga? Ketiga, pikirin lebih jauh. Gimana pelajaran atau kekuatan yang ditemuin ini bisa bantu perbaiki masa depan? Gimana bisa digunakan secara proaktif? Misalnya, karena gue belajar dari kesalahan bisnis sebelumnya, gue sekarang lebih hati-hati ambil resiko finansial, atau gue sekarang tahu cara ngenalin tanda hubungan gak sehat dan ngehindarinya, atau gue belajar cara minta tolong kalau butuh. Jadi prosesnya itu ngakuin sakitnya, tapi terus aktif cari hikmah atau pelajaran, terus diproyeksiin ke masa depan. Ini kayak ngubah luka jadi bekas luka yang justru ngasih kekuatan atau kebijaksanaan ya? Analogi yang bagus. Ini bukan soal ngapus masa lalu, tapi mubah hubungan kita sama masa lalu itu. Selain latihan reflektif ini, penulis juga rekomendasiin praktik yang lebih rutin dan sederhana. Bikin daftar rasa syukur tiap hari. Nah, yang tadi kita bahas dikit, gimana detailnya? Iya, sarannya coba lakuin ini tiap hari. Mungkin sebelum tidur, selama minimal 2 minggu. Cukup ambil buku catatan, tulis 3-5 hal, besar atau kecil, yang disyukuri hari itu. Hal-hal simpel aja gitu ya? Bisa banget, hal simpel. Cuaca cerah, makanan enak, ngobrol enak sama temen, pencapaian kecil di kerjaan. Idenya, dengan konsisten ngelatih otak buat nyari dan ngakuin hal positif, Anda secara bertahap bisa geser suasana hati umum, ngurangin fokus ke negatif, bahkan, kata beberapa penelitian, bisa dampak positif kesehatan fisik. Mungkin sesuatu yang bisa Anda coba sendiri di rumah. Kedengeran kayak latihan mental yang patut dicoba sih. Jadi kita udah bahas nih, kalau ingatan itu nggak sempurna, dan sikap kita ke masa lalu lebih penting. Tapi mungkin ada yang nanya, kalau gitu gunanya apa dong kita ingat masa lalu sama sekali? Apalagi kalau bisa nyakitin. Kenapa nggak lupain aja semua, terus fokus ke masa kini? Pertanyaan logis, dan bab ini juga jawab itu dengan nunjukin beberapa fungsi psikologis penting dari punya hubungan yang sehat sama masa lalu. Pertama, dan mungkin paling dasar ya, masa lalu itu ngasih kita rasa identitas dan kontinuitas. Identitas dan kontinuitas. Iya, cerita hidup kita, rangkaian pengalaman kita, itu yang ngebentuk pemahaman kita soal siapa diri kita. Tanpa narasi masa lalu ini, hidup bakal kerasa kepotong-potong, acak, kita kehilangan jangkar identitas. Masa lalu itu fondasi siapa kita hari ini. Benar juga sih, tanpa benang merah masa lalu, kita kayak ke ombang-ambing tanpa peta diri gitu ya. Apalagi manfaatnya? Kedua, masa lalu bisa jadi sumber kebahagiaan dan emosi positif di masa kini. Ngenang lagi kejadian senang, momen indah, pencapaian, hubungan bermakna, itu bisa bangkitin lagi perasaan anget, gembira, atau bangga di saat ini. Kayak modal emosional yang bisa kita akses. Kata penyair Romawi kuno Marshall, bisa nikmatin kehidupan masa lalu, itu artinya hidup 2 kali. Wih, suka kutipannya. Hidup 2 kali dengan ngenang kebahagiaan lama. Manfaat ketiga apa? Ketiga, masa lalu yang positif atau yang berhasil kita bingkai ulang jadi positif, itu ngasih kita semacam dasar yang aman, secure base buat melangkah maju, ambil risiko sehat, bikin keputusan lebih baik buat masa depan. Dasar yang aman ya, contohnya? Ada contoh menarik dari studi soal pecandu narkoba yang lagi pemulihan.
Mereka yang ngerasa masa lalu mereka kosong atau nggak ada artinya, tanpa pencapaian atau struktur positif yang bisa dikenang, ternyata cenderung lebih berisiko buat balik lagi ke perilaku adiktif. Oh, gitu. Sebaliknya, mereka yang bisa ingat lagi aspek positif dari masa lalu mereka, sekecil apapun misalnya, pernah berhasil kerja, punya hubungan baik, dan lain-lain, punya fondasi lebih kuat buat bangun masa depan yang lebih baik. Jadi punya narasi positif soal masa lalu itu kayak punya rumah psikologis yang aman buat balik lagi dan meluncur dari sana ke masa depan ya. Masuk akal banget. Tepat. Dan yang terakhir, masa lalu juga fungsi buat hubungin kita sama keluarga, komunitas, dan tradisi. Penelitian Zimbardo sama Boyd sendiri nunjukin kalau orang yang aktif terlibat di ritual dan tradisi keluarga. Kayak lebaran bareng, cerita kakek nenek gitu ya. Iya, contohnya gitu. Merayakan hari raya bareng, jaga cerita leluhur. Nah, orang-orang ini cenderung punya skor pas positif lebih tinggi, dan menariknya juga skor orientasi masa depan, future orientation, yang lebih tinggi. Wah, nyambung juga ke masa depan ya. Iya, ini nunjukin kalau masa lalu yang dihargai dan dirayain bareng, itu nggak cuma perkuat ikatan sosial, tapi juga ngasih pandangan yang lebih optimis dan terarah ke depan. Keseluruhan pesan dari pembahasan ini kerasa kuat banget sih. Dan memberdayakan. Intinya, kalau penyintas Holocaust kayak Dr. Eddie Eger aja bisa nemu cara buat nggak ditentuin sama traumanya, bahkan ngubah jadi sumber kekuatan, ya kita semua di skala hidup kita masing-masing juga punya kapasitas luar biasa buat ngelakuin hal serupa. Betul. Kita nggak perlu nyangkal kenyataan pahit yang mungkin pernah terjadi, tapi kita punya pilihan buat ngubah sikap kita ke arah sana. Kita bisa milih buat lebih banyak nyorot sisi positif, pelajaran yang didapat, kekuatan yang tumbuh darinya. Ini soal ngerebut kembali kendali atas narasi masa lalu kita sendiri. Persis. Jadi kalau kita tarik kesimpulan gede dari penelusuran kita kali ini ya, poin utamanya adalah cara kita mandang, ngerasain, dan nyeritain ulang masa lalu kita itu punya kekuatan gede banget dalam ngebentuk pengalaman kita di masa kini dan masa depan. Dan itu bisa diubah ya. Dan yang paling penting, cara pandang ini bukan sesuatu yang tetap atau ditentuin dari luar. Dia fleksibel banget. Bisa diubah lewat pilihan sadar dan latihan. Sikap kita terhadap sejarah pribadi kita ternyata jauh lebih ngaruh ke kebahagiaan, kesehatan, sukses kita dibanding detail objektif dari kejadian itu sendiri. Ini benar-benar pergeseran perspektif yang signifikan sih. Pertanyaan reflektif yang mungkin bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Gimana Anda selama ini cenderung lihat dan ngebingkai masa lalu Anda? Lensa yang Anda pakai sekarang ini bantu Anda maju atau malah nahan Anda? Ada bingkai yang mungkin perlu disesuaikan? Dan sebagai pemikiran penutup nih, mungkin ada satu ide provokatif lagi buat direnungin lebih dalam. Mengingat betapa lenturnya memori kita dan betapa kuatnya pengaruh sikap serta narasi yang kita bangun, coba pikirin ini. Gimana Anda nyeritain kisah hidup Anda sendiri? Baik ke diri sendiri, maupun ke orang lain. Narasi hidup kita ya. Detail mana yang Anda pilih buat tonjolin? Makna apa yang Anda kasih ke titik-titik balik di hidup Anda? Narasi yang Anda pilih dan terus-menerus ceritain ulang soal masa lalu Anda, itu mungkin salah satu alat paling ampuh yang Anda punya buat secara aktif ngebentuk siapa diri Anda hari ini dan siapa Anda nanti di masa depan. Jadi, narasi apa yang lagi Anda jalanin dan ciptain sekarang? Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita tentang gimana kita melihat hari kemarin melalui lensa hari ini berdasarkan bab 3 dari The Time Paradox. Semoga ada percikan wawasan baru ya buat Anda. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.